Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Kita akan membahas kerajaan besar Majapahit. Dari lahir, masa keemasan sampai kehancurannya. Video ini melanjutkan penelusuran keberadaan letak ibu kota kerajaan Majapahit. Dalam area Madyaning, Madya kawasan tengah dari sistem Sangamandala, terdapat kolam segaran. Oleh karena itu, sangat mungkin pada zaman dahulu pernah ada bangunan di tengah tersebut. Penataan Sangamandala yang sudah disesuaikan dengan arah mata angin oleh Empu Prapanca tersebut ternyata banyak yang sejalan dengan fenomena arkeologi yang terdapat di situs Trowulan. Banyak kawasan dalam kurung grid dalam Sangamandala tersebut ternyata mempunyai temuan arkeologi yang sesuai dengan konsep kesucian dan konsep dewa yang mengampu grid tersebut. Empu Prapanca bisa saja dengan sadar menyesuaikan arah keletakan ideal dewa-dewa penjaga mata angin atau Astadikpalaka dengan kondisi Majapahit. Apabila memang Majapahit dulu berlokasi di Trowulan, Empu Prapanca kemudian menyesuaikan arah dan keletakan Astadikpalaka tersebut dengan keadaan geografis Trowulan. Sepertinya Empu Prapanca dengan sadar telah memutar arah keletakan Astadikpalaka itu disesuaikan dengan kedudukan laut dan gunung dari Trowulan. Dengan demikian, terjadilah mata angin yang diputar itu menjadi arah-arah berikut. Utara menjadi barat, tempat bersemayamnya dewa laut atau Varuna. Hal itu telah sesuai karena di arah utara yang sudah menjadi barat itu terdapat Laut Jawa. Selatan menjadi timur. Tenggara geografis menjadi arah timur laut. Terdapat rangkaian Gunung Arjuna, Welirang, Anjasmara, dan Penanggungan atau Pawitra. Pada arah timur, laut merupakan yang terbaik karena disukai para pertapa dan dewa-dewa. Arah ini dijaga oleh Isana yang kelak disebut dengan Siva Mahadewa karena arah itu menuju Kayangan. Barat laut menjadi barat daya menjadi tenggara, barat menjadi selatan, timur geografis dipandang sebagai arah utara, timur laut menjadi barat laut. Pada pemerintahan Majapahit, tradisi dan pencapaian kebudayaannya cukup maju. Dalam hal ini, mungkin ada pihak yang menjadi subordinasi di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, bentuk karya sastranya juga tetap bernapaskan keagamaan. Para pujangga dan kawi ketika itu setidaknya dapat mengubah secara bebas tanpa ada tekanan dari manapun. Namun, sejauh yang bisa ditelaah, tidak ada karya sastra dengan nuansa perlawanan kepada Raja Majapahit. Dengan demikian, pada saat itu tidak ada golongan yang mengadakan perlawanan lewat karya sastra. Bentuk perlawanan bisa saja dalam beberapa bait saja yang diungkapkan dalam ungkapan atau sindiran. Namun, secara umum, isi Nagara Kertagama merayakan kemegahan Majapahit di bawah Hayam Wuruk. Empu Prapanca
menjelaskan mengenai lapangan Wanguntur setelah memperbincangkan bagian depan kompleks istana yang kiranya menghadap ke utara. Dengan demikian bisa diketahui Keraton Majapahit menghadap ke utara itu berkat pernyataan negara Kretagama Pupuh 8.2 yang menyebutkan adanya pintu gerbang di utara kompleks keraton yang luar biasa gagah perkasa. Pintu besinya dilengkapi dengan berbagai hiasan ornamen yang indah. Pintu gerbang disebut cungkup panjang, sedangkan gerbang-gerbang lainnya tidak diuraikan lagi keadaannya. Dengan begitu, bisa diketahui bahwa pintu gerbang utara itu adalah pintu gerbang utama, yang berarti kompleks istana menghadap ke utara. Selain itu, juga diketahui bahwa lapangan Wanguntur terletak di sisi utara keraton, dan keraton menghadap ke arah utara. Keadaan bangunan istana yang menghadap utara ke arah tanah lapang terus dipertahankan sampai masa kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Contohnya, seperti yang terdapat di kompleks Keraton Surasowan di situs Banten Lama, Keraton Kasepuhan Cirebon, Keraton Surakarta, dan Keraton Yogyakarta. Kemudian, tanah lapang yang berada di bagian depan istana itu disebut dengan nama alun-alun. Konsep alun-alun yang berada di depan istana garis miring bangunan tempat tinggal penguasa terus dipertahankan. Oleh karena itu, setiap kota di Jawa, bahkan sampai tingkat desa dan kecamatan yang dikembangkan dalam masa penjajahan Belanda, selalu memiliki alun-alun. Zaman dahulu, ibu kota Majapahit dikelilingi oleh jaringan jalur air yang lebar dan dalam, serta mempunyai jalan keluar ke arah barat menuju ke Sungai Berantas. Adapun sumber airnya berasal dari sungai-sungai yang ada di sebelah selatan ibu kota. Itu dapat diketahui dari beberapa temuan jalur-jalur yang saling tegak lurus menghubungkan di antara reruntuhan bangunan kota, Wringin Lawang, Kolam Segaran, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Sumur Upas, dan sebagainya. Kemudian, dengan teknik geolistrik segalanya menjadi lebih jelas. Jalur-jalur lurus yang semula diduga jaringan jalan raya berupa pengerasan tanah ternyata salah. Isinya justru endapan lumpur basah. Adapun bangunan di sekitarnya sekarang menjadi sisa-sisa bata yang digali oleh penduduk untuk bahan bangunan baru. Stabilitas keamanan dan politis berpengaruh erat terhadap lamanya Majapahit menjadi ibu kota kerajaan. Sejak Raden Wijaya naik tahta pada akhir abad ke-13 sampai akhir abad ke-15, ibu kota kerajaan rupanya tidak pernah dipindahkan. Mengenai bentuk dan struktur kota, tidak bisa dengan pasti digambarkan karena tidak adanya garis miring belum ditemukan data yang cukup akurat untuk menggambarkan. Benda yang tersisa hanyalah sebuah tulisan dari Empu Prapanca dan beberapa hasil penggalian di desa Trowulan yang belum dapat dipastikan 100% sebagai lokasi bekas ibu kota Mojopahit. Sejak ditemukannya Kitab Negara Kretagama, banyak ahli sejarah yang berusaha untuk membuat peta ibu kota Majapahit berdasarkan uraian Empu Prapanca tersebut. Salah satu usaha pertama untuk membuat rekonstruksi kota Majapahit dilakukan oleh Kern
antara tahun 1905 dan 1914. Hasil usahanya lalu dipublikasikan Kern dan Purbacaraka. Kedua publikasi yang hanya memuat sebuah sketsa kasar ibu kota Majapahit tersebut kemudian dikritik dan diperbaiki oleh Stutterheim tahun 1914 dan Pigeaud tahun 1960 sampai 1963. McLean Pond menganggap peninggalan-peninggalan yang ada di Trowulan merupakan bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Tetapi Stutterheim tidak menyetujui hal itu dan mengambil bentuk Pura Klungkung sebagai struktur dasar. Pigeaud tidak setuju dengan Stutterheim dan membuat suatu peta rekonstruksi berdasarkan struktur ruang yang dualistis. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya kita akan mendengar keterangan lanjutan para ahli purbakala mengenai letak kota Majapahit. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.